Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat malam, selamat datang kepada dulur-dulur saya semua. Terima kasih saya sampaikan atas kehadiran, atas rawuhnya pada malam hari ini. Kita kembali bertemu di acara Forsabda, yakni Forum Sarasehan Seni dan Budaya, yang insya Allah rutin kita lakukan setiap bulan atau interval 2 minggu sekali. Nah, pada malam hari ini kebetulan kita berada di rumah saya di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung. Malam hari ini kita akan membahas tema, yakni ada 2 tema besar sebenarnya yang seandainya dipisah pun keduanya akan ramai atau akan menarik gitu ya. Tapi kita akan mencoba menyatukan 2 tema yang besar itu pada malam hari ini, yakni yang pertama tentang Hari Pahlawan dan yang kedua adalah Maulid Nabi. Karena momen hari-hari ini kita pas di momen-momen tersebut ya. Nah, untuk itu kita gabungkan pada malam hari ini, tema kita adalah meneladani sikap atau kepahlawanan Nabi Muhammad SAW. Baik, telah hadir bersama kita narasumber dan juga pemantik materi. Dari sebelah kiri saya yang paling ujung ada Dr. Teguh. Beliau ini dosen di UIN sekarang Pak ya. Sudah UIN ya, UIN Tulungagung. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Wawan dari Boyolali, beliau ini budayawan Tulungagung. Dan sebelah kanan saya ada Mbah Lamidi. Ini adalah pejuang yang masih hidup, pahlawan yang masih hidup. Kalau memperingati Hari Pahlawan berada di Taman Makam Pahlawan, ya ini pahlawan masih hidup. Dia ada berada bersama kita. Dan di samping kanannya Mbak Lamidi ada Mbah Taron dan juga di Dalang Riko, dalang muda kita. Baik, saudara semua, mungkin sedikit prolog atau pembukaan untuk meneladani kisah atau sikap kepahlawanan Nabi Muhammad. Tidak melulu soal perang, tidak melulu soal angkat senjata melawan para kaum kafir Quraisy. Akan tetapi ada sikap nilai-nilai kepahlawanan Nabi Muhammad yang lain di bidang sosial atau di bidang hubungan antar manusia, terutama ketika berada di Madinah. Walaupun tentu di Makkah pun juga banyak sikap-sikap beliau yang perlu diteladani. Baik, yang pertama saya minta kepada Kong Lamidi untuk menceritakan atau bisa juga pengalaman, menyampaikan pengalaman beliau, pahlawan hidup kita, di mana ketika Pak Soekarno presiden pertama kita berpidato, beliau berada di depannya atau ikut upacara. Oh iya. Artinya begini, ada yang sedikit saya mau tanyakan bahwa kepahlawanan zaman dulu, zaman jenengan berperang mengangkat senjata, tentu berbeda ketika saat sekarang ini. Pahlawan yang seharusnya pada hari ini, artinya apa yang harus dilakukan sebagai seorang pahlawan di saat-saat sekarang ini. Monggo. Gitu. Nggih. Langsung monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para penyesepuh, utamanya Bapak Haji Dr. Teguh, betul-betul yang berperan paling sepuh ini. Nuwun sewu terkait dengan kepemimpinan, saya sebut
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama itu. Kanjeng Nabi memimpin umatnya. Ya ini nanti secara vertikal horizontal paparannya seperti apa akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Dr. Teguh. Bagian saya adalah kepahlawanan yang ini dimiliki oleh Soekarno. Hanya bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawannya akan menjadi bangsa yang besar. Jadi beliau benar-benar menandaskan dan bahkan mohon maaf, titik berat beliau adalah menyampaikan betapa pentingnya Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, filsafat hidup dalam kehidupan keluarga, sampai pada filsafat hidup bagi perorangannya tiap-tiap bangsa Indonesia ini. Nah ini, jadi ini adalah arti filosofis Pancasila sebagai pegangan hidup kita bersama. Nah ini. Ada satu lagi yang belum terjawab, yakni sekarang ini bagaimanakah kita ini bersikap sebagai pahlawan minimal untuk keluarga. Bagus. Apa yang harus kita lakukan agar kita itu setidaknya disebut sebagai pahlawan? Bagus. Ini pertanyaan yang akhir ini saya sangat tertarik. Penyikapan saya, ya ini, jawaban saya singkat. Kuasai situasi, jangan dikuasai situasi. Wah, ini dikembangkan, Pak. Kuasai situasi, jangan dikuasai situasi. Ya, saya kira ini sebagai senopati ya, bisa menerjemahkan apa yang saya maksudkan ini. Baik, selanjutnya kita ke pemateri kita berikutnya. Ini Buku Pawan. Saya minta, adakah nilai-nilai dalam budaya Jawa itu yang kurang lebih meneladani sikap kepahlawanan Nabi Muhammad, atau mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang budaya Jawa yang ada kaitannya dengan nilai-nilai kepahlawanan ngoten. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil adim. Yang saya hormati Kakung Lamiti, Bapak Teguh, Mas Aris, dan bapak-bapak semua yang saya hormati, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Tema diskusi kita pada malam hari ini yaitu kepahlawanan Nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan Maulid Nabi dan Hari Pahlawan. Kalau tadi sudah dibicarakan oleh Kakung Lamidi berkenaan dengan momentum kepahlawanan atau Hari Pahlawan, sekarang saya akan menguraikan tentang pahlawan dari sisi Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, kemudian sampai remaja hingga Nabi Muhammad menjalani kehidupannya di Mekah, kita tahu bahwa Mekah adalah pusat dunia. Jadi kalau kita melihat globe atau peta, itu kota Mekah itu berada di tengah-tengah dunia. Sehingga dalam hal ini wajar kiranya kalau kita mau berdakwah itu idealnya itu posisi di tengah-tengah gitu. Jadi misalkan di suatu wilayah mana mau ke daerah ini dan sebagainya, itu tidak terlalu jauh. Nah, tengah-tengah. Jadi tengah-tengah itu dalam arti kota Mekah itu kalau misalnya dihubungkan dengan sekarang Ka'bah itu di tengah-tengah dunia. Nah, Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah, kemudian
mengalami proses-proses dari lahir sampai kemudian menjelang menerima wahyu Al-Quran. Saya ingin menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad ketika remaja itu kan sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Nah, sifat-sifat yang mulia ini kemudian ketika itu beliau itu menikah umur 25 tahun dengan Ibu Khadijah yang berusia 40 tahun. Nah, dari perjalanan itu sangat lama beliau kemudian katakanlah sebut tahun berusia 30 tahun sampai 40 tahun itu menjalani kehidupan antara masuk dan keluar. Jadi masuknya itu berada di Gua Hira, dalam arti ini melakukan tahanut, kontemplasi atau perenungan, kemudian tetapi juga keluar dalam arti berdagang, ya berhubungan atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Kalau Jawa topo lah Bang. Topo atau semedi di Gua Hira, tapi kemudian beberapa hari di sana bahkan dibawakan perbekalan oleh Ibu Khadijah, tapi kemudian juga bergaul dengan masyarakat. Nah, yang ingin saya gambarkan adalah suatu keadaan masyarakat saat itu, yaitu kaum kafir jahiliyah Arab. Nah, kemudian adanya turunnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ada 5 ayat yang turun di dalam surat Al-Alaq itu, yang intinya adalah berkenaan dengan situasi keadaan masyarakat jahiliyah yang luar biasa. Bapak-bapak, Luar biasa terus luar biasa jahatnya. Ya, Jadi kelahiran Nabi Muhammad yang kemudian menerima wahyu itu setidaknya ada 3 penyimpangan besar yang kemudian diluruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, 3 penyimpangan besar itu, yang pertama adalah menyalahi konsep tauhid. Kalau tauhid itu kan monoteis, atau kita itu kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ada ahad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu maha agung dan sebagainya. Nah, tetapi di zaman kafir jahiliyah itu, mohon maaf ini, mereka itu kontes ake-akean berhala. Berhala itu bukan hanya patung, bukan hanya tetapi disembah gitu loh. Dalam hal ini sampai suatu ketika ada festival. Festival itu kayak perlombaan atau kegiatan rame atau kegiatan massal yang jumlahnya itu berhala itu sampai 365 buah. Ini disembah, bukan hanya kemudian bikin ukir-ukiran yang tujuannya adalah keindahan, bukan, tapi ini disembah 365. Jadi ini menyalahi tauhid. Tauhid kan tadi kita tuh mengesahkan Allah, menomorsatukan Allah. Allah itu ahad, Allah itu satu, Gusti Kang Maha Agung dan sebagainya. Jadi menyalahi dalam konteks konsep tauhid itu tadi. Yang kedua, menyalahi dalam konteks ibadah. Mohon maaf ini bapak-bapak dan mas-mas semua, bahwa kaum kafir jahiliyah itu mereka melakukan dalam tanda petik ini, menurut mereka adalah ibadah. Menurut mereka adalah ibadah kumpul laki-laki dan perempuan dengan mengelilingi Ka'bah. Ya di Ka'bah itu juga mengelilingi Ka'bah, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Ini seandainya sekarang itu seandainya ada, mohon maaf ini ada yang kayak begitu itu ada. Itu misalkan di salah satu kota di Jawa Barat, sekte atau aliran tertentu di dalam rumah itu dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan kumpul jadi satu. Ya seperti kaum kafir jahiliyah saat itu. Nah, akhirnya apa Mas Riz kejadiannya? Kalau laki-laki dan perempuan orang banyak dalam keadaan telanjang, menurut mereka adalah ibadah, tetapi ujung-ujungnya adalah melakukan suatu praktek kumpul kebo. Nah, ini penyimpangan dalam konteks ibadah. Mereka menganggap ibadah, tapi ini menyalahi konteks ibadah agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini menyalahi ibadah. Nah, yang ketiga, kaum kafir jahiliyah saat itu bila dibandingkan dengan kaum-kaum sebelumnya itu lebih kejam atau paling kejam dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Jadi mohon maaf, misalkan pada zaman
Raja Namrud. Pada zaman Raja Namrud itu, pada saat itu ada pemuda namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu karena raja itu bermimpi, jadi di zaman Nabi Ibrahim rajanya Namrud, kemudian periode berikutnya Nabi Musa rajanya Raja Fir'aun. Di zaman Nabi Musa ada seorang raja namanya Raja Fir'aun. Dilalah dua-duanya ini sama, bermimpi. Yang satu bermimpi ada bintang yang besarnya itu lebih besar daripada matahari. Mimpi melihat bintang yang besarnya itu lebih besar daripada matahari. Yang kedua, istananya terbakar. Jadi yang kedua, mimpinya itu istananya terbakar. Nah, kemudian ditanyakan kepada ahli nujum, ini maksudnya apa mimpi saya ini, mimpi raja ini? Sama jawabannya apa? Ahli nujum di zaman Raja Namrud maupun di zaman Raja Fir'aun, bahwa sekarang ini telah lahir seorang bayi laki-laki yang nantinya akan merongrong atau melakukan suatu kudeta, atau gampangannya kalau cara Jawane Lengser ke Prabon. Jonggeng ke Prabon. Jonggeng ke Prabon. Nah, ternyata benar. Jadi di zaman Raja Namrud itu Nabi Ibrahim lahir, di zaman Raja Fir'aun Nabi Musa lahir. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu diungsikan, disembunyikan di dalam gua di tengah hutan, oleh ibunya ditinggal geladak gitu aja. Kemudian Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang remaja yang hanif. Artinya hanif itu karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada kecenderungan hati yang lurus. Nah, orang yang memiliki hati yang lurus ini akan dibimbing oleh Allah menuju kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga begitu, dihanyutkan atau dilarung. Kalau di dalam wayang itu ada yang begitu, namanya Adipati Karno, itu dihanyutkan di sungai. Nah, Nabi Musa itu karena ada kabar bahwa perintahnya Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim dengan Raja Fir'aun di zaman Nabi Musa itu sama. Raja Namrud maupun Raja Fir'aun itu memerintahkan kepada para prajuritnya supaya menyembelih atau membunuh bayi-bayi laki-laki. Karena dikhawatirkan nanti akan melakukan usaha kudeta atau jonggeng ke Prabon itu tadi. Nah, maka para prajurit di zaman Raja Namrud maupun di zaman Raja Fir'aun bergerak untuk membunuh, menyembelih bayi-bayi laki-laki. Nah, yang ingin saya bandingkan adalah dengan situasi pada saat kaum kafir jahiliyah di zaman Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu itu tadi. Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad sedang melakukan kontemplasi atau tahan di dalam gua Hira itu tadi, pada saat itu terjadi di luar sana itu kaum kafir jahiliyah itu menimbun bayi-bayi perempuan. Pertanyaannya adalah antara menyembelih bayi-bayi laki-laki di zaman Raja Namrud maupun Raja Fir'aun dengan menimbun bayi-bayi perempuan dalam keadaan hidup-hidup, ini kira-kira lebih kejam mana, Mas Haris? Kejam yang mau nimbun masih. Lebih kejam di zaman kafir jahiliyah Arab. Jadi ini yang kemudian diluruskan gitu loh, bahwa ini tidak benar dan seterusnya. Artinya kaum kafir jahiliyah itu adalah kaum yang paling kejam saat itu, bahkan mungkin dibandingkan dengan pasca itu mungkin. Jadi paling kejam atau kejamnya ini melebihi dari kaum-kaum sebelumnya. Artinya kaum-kaum sebelumnya itu dibanding dengan Raja Fir'aun dan Raja Namrud tadi itu. Jadi kalau menyembelih bayi-bayi laki-laki dibeleh mati kan selesai. Lah ini tadi dibuatkan lobang atau lobang tanah kosong, kemudian dimasukkan, ditimbun langsung diuruki. Yang masih hidup nih. Ya, masih bayi-bayi yang masih hidup dan perempuan. Kalau dulu laki-laki, dan betul ternyata Nabi Ibrahim adalah nantinya kemudian akan merongrong kekuasaan Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa kelak malah ini skenario-nya Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai tadi justru ditemukan oleh namanya Asiyah.
Asia itu istrinya Raja Fir'aun. Coba tahu, ini kan yo skenario Allah yang luar biasa, great design atau skenario yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa diasuh oleh Ibu Asia. Ibu Asia itu seorang mukmin. Jadi ada 4 seorang mukmin yang mempunyai integritas, mempunyai iman yang sangat tinggi. Di antaranya yaitu Ibu Maryam, nanti ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Ibu Asia, bukan Aisyah, Asia ini istrinya Fir'aun. Yang ketiga Ibu Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Nah yang keempat adalah Ibu Fatimah, putri dari Rasulullah. Itu 4 orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga nanti. Nah dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan menghadapi kaum kafir jahiliyah dengan turunnya wahyu Al-Quran itu, ini sebagai pahlawan gitu Mas Haris. Jadi dengan sifat-sifat yang kita ketahui, sidik itu artinya jujur, fatonah itu cerdas, kemudian amanah itu artinya dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan atau menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat yang mulia seperti itu, maka Nabi Muhammad adalah seorang pahlawan, bukan hanya dalam kehidupan konteks beragama, tetapi dalam hubungan secara luas, secara kemanusiaan. Karena Nabi Muhammad, kalau dipikir tadi itu situasinya seperti itu tadi, yang dikirim oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Dan dilalahnya Nabi Muhammad itu, kalau di sini kan istilahnya topo atau semedi, di dalam gua Pak. Di dalam gua mungkin saya menggambarkan itu mungkin beberapa hari, bahkan Ibu Khadijah membawakan perbekalan, bawa makanan beberapa hari, nanti keluar lagi di luar mungkin beberapa hari, kemudian masuk lagi, gitu berlangsung sampai 10 tahun, bertahun-tahun sampai 10 tahun, mungkin lebih, sampai usia 40 tahun baru mendapatkan wahyu itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, aneh-aneh Pak gitu. Iya. Nah, Orang Arab popo. Iya. Orang Arab bertapa. Nah, tapi kemudian ada ekonomi nih, jangan khawatir, karena Nabi Muhammad ketika pemuda masih berusia 25 tahun, istrinya itu adalah Ibu Khadijah, itu adalah kalau sekarang ibaratnya seperti konglomerat yang bisnisnya atau dagangnya itu sampai ke Syam itu kan ke Iran dan sebagainya, melebar sampai ke Afrika, Eropa dan sebagainya. Ini seorang konglomerat. Jadi Ibu Khadijah makanya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi karena seluruh hartanya diserahkan kepada Nabi Muhammad, dipergunakan dalam syiar agama Islam itu tadi. Nah, oleh karena itu dalam peringatan Hari Pahlawan pada dewasa ini, bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad sesuai dengan kemampuan kita, barangkali begitu, sesuai dengan porsi atau kapasitas kita masing-masing. Ada yang menjadi guru atau dosen, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang wira swasta dan sebagainya, yang intinya diharapkan memiliki gambaran-gambaran yang baik sesuai dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tadi itu. Ada sidik, itu berarti jujur, kemudian fatonah itu cerdas, amanah itu dapat dipercaya, kemudian tabligh itu juga menyiarkan atau syiar dakwah. Barangkali begitu Mas Haris, nanti bisa disambung lagi dalam diskusi atau share. Terima kasih. Terima kasih.